Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Sekarang kita akan membahas jawaban untuk pertanyaan sedang apa atau what are you doing now ya in English. What are you doing now? Sedang apa? Itu pertanyaannya dan jawabannya dalam kala kini ya, dalam present tense. Dan kalau saya mulai menjelaskan ya, saya sedang makan bubur atau saya sedang masak nasi. Itu ada subjek, ada kata kerja dan ada objek penderita ya. Kita sudah tahu itu kasus akusatif. Tetapi kalau sebelum kata benda ada kata depan ya, dengan atau di atau apa, itu sudah kasus lain ya. Kita sudah belajar ini, sudah ada video di channel ini. Kita mulai ya. Pertanyaannya sedang apa? What are you doing now ya, atau what are you doing aja. Bisa tiga macam ya. Karena kenapa? Karena itu percakapan ya. Itu bahasa hidup ya. Bisa bertanya, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Sedang apa? Что ты делаешь? Atau ты что делаешь? Ya, bisa ganti tempat. Kata ganti orang dulu, terus kata tanya. Ya, sehabis kata ganti. Jadi, kamu sedang apa ya? Kamu sedang apa? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Bisa juga tanpa kata ganti orang kamu, bisa bertanya что делаешь ya. Tiga macam. Semuanya benar karena dalam percakapan. Kalau kita menulis ya, menulis dalam surat, menyurat atau menulis di buku, kita harus bertanya lengkap ya. Tanya dulu, terus kata ganti orang dan kata kerja. Что ты делаешь? Tetapi dalam percakapan boleh. Что ты делаешь? Boleh. Ты что делаешь? Dan что делаешь aja. Что делаешь? Dan di sini ada kata kerja yang saya menggunakan di sini, di jawaban ini. Kata kerja ini saya mau ingatkan ya. Setiap kata kerja dalam bahasa Rusia ada bentuk perfektif, ada bentuk imperfektif ya. Bentuk imperfektif kita menggunakan untuk present tense ya. Di sini present tense, kalau Anda sudah tahu bahasa Inggris ya, ada present progressive tense, sebagai contoh ya, I'm reading the book now ya. Atau ada present indefinite atau in other words simple present ya. Saya membaca buku setiap hari ya. I read the book every day. Bahasa Rusia bentuk kalimat dalam present tense kala kini yang progresif atau setiap hari atau kadang-kadang saya melakukan ini, bentuknya sama ya, bentuknya sama. Saya sedang melakukan PR atau saya melakukan PR setiap hari, bentuknya dalam bahasa Rusia sama, tidak ada bedanya seperti bahasa Inggris ya. Di sana ada kata kerja to be ya, I am doing, dan ada kata kerja nomor satu, bentuk 1, 2, 3 ya, yang menggunakan satu ya, I do my homework every day. Jadi bahasa Rusia tidak ada beda ya, bentuknya sama untuk yang sedang lakukan atau lakukan setiap hari atau lakukan hari ini. Silahkan perhatikan ke sini. Imperfective form melihat, смотреть, dan juga Anda harus tahu ya, bahasa Indonesia melihat, kalau saya melihat kamu ya, я вижу тебя. Ada dua kata kerja ya, вижу ya, видеть itu infinitifnya, видеть dan смотреть. Kalau saya nonton TV, orang Rusia menggunakan смотреть ya untuk TV, смотреть, bukan видеть, смотреть. Jadi melihat, kalau melihat itu menonton ya, menonton. Смотреть dan perfective form
посмотреть. Bedanya apa? Bedanya awalan kata kerja ya. Di sini ada po. Tapi bacanya pa. Kita menggunakan untuk kalimat di sini present tense ya. Present tense kita menggunakan imperfective form kata kerja ya. Terus memasak, готовить, приготовить. Anda bisa melihat di sini banyak huruf O ya. Sudah ada video di channel ini tentang pengucapannya huruf O. Готовить, приготовить ya. Di сini penekanannya berada pada huruf O ini karena itu O yang lain pengucapannya A ya. Jadi juga di sini смотреть, посмотреть. Di sini O jadi A ya. Читать, прочитать, сидеть, говорить. Говорить. Делать. Сюда. Так. Memasak. Готовить, приготовить. Ya. Kita mengambil imperfektif. Готовить. Untuk kala kini ya. Membaca. Читать, прочитать. Juga bedanya apa antara imperfektif dan perfektif? Awalan kata kerja pra ya. Menulis pro tapi bacanya pra karena прочитать penekanannya di sini karena itu O dibaca A. Читать, прочитать. Terus duduk, sидеть dan yang imperfective form bentuknya lain ya. Akarnya kata tidak ada, itu lain. Присесть ya. Сидеть, присесть. Dan imperfective form berbicara, говорить, поговорить. Говорить penekanannya di sini ya, I. Karena itu huruf O dibaca A. Говорить, поговорить. Awalan kata kerja po, bacanya pa. Karena itu perfective form. Terus, melakukan atau do ya, to do. Kata kerja to do dalam bahasa Inggris. Делать, сделать. Делать, di sini awalan kata kerja сделать. Dan dalam jawaban di sini saya menggunakan kata benda ya, kata benda dalam nominatif ya, kasus nominatif kata benda. Ada sarapan pagi, завтрак. Ada TV, televizor, televizor ya. Orang Indonesia bilang TV, saya nonton TV aja ya, 2 huruf. Orang Rusia tidak menggunakan ini. Orang Rusia menggunakan kata televizor. Televizor. Dan komputer sama komputer, pekerjaan rumah, домашняя работа ya, домашняя работа. Terus teman laki-laki друг dan teman perempuan подруга ya. Kalau laki-laki berjenis kelamin laki-laki, orang laki-laki teman itu друг, kalau dia adalah perempuan подруга. Sekarang bisa Anda catat imperfektif dan perfektif form kata kerja sama nominatif kata benda dalam nominatif yang digunakan di sini. Dan kita lanjutkan. Saya ambil ini ya, saya untuk contoh ambil nomor 1 yang sedang apa atau what are you doing ya. Что ты делаешь? Dan jawabannya itu pertanyaan, что ты делаешь? Saya memasak sarapan pagi ya. Я готовлю завтрак. Я готовлю завтрак. Завтрак di sini Anda bisa melihat ya, ada subjek, ada kata kerja dan ada objek yang penderita ya. Saya memasak sarapan pagi. Sarapan pagi adalah objek penderita. Itu kasus akuzatif ya. Tentang kasus akuzatif, tentang kata benda diakhiri dengan huruf apa dan sesuai dengan jenis kelaminnya, sudah ada video nomor 28 ya. Silakan nonton kalau sudah lupa atau belum nonton. Я готовлю завтрак. Kita bisa melihat завтрак itu sarapan pagi berjenis kelamin laki-laki, tidak bernyawa, ya, kata benda mati. Kita bisa melihat ya nominatifnya kata benda завтрак sama bentuknya завтрак. Kita mengambil dari nominatif. Dan Anda bisa mengambil dari mana? Ya, dari kamus. Karena di kamus selalu kata benda
sudah dikasih dalam kasus nominatif ya, tidak ada dalam kasus lain. Selalu mereka menulis kata benda dalam kasus nominatif. Dan saya sedang membaca buku. Я читаю книгу. Ya, knigu juga kasus akuzatif, sama video 28 Anda bisa nonton. Я читаю книгу. Kniga, kalau kniga, ya, kniga itu kata benda buku, ya. Itu kata benda berjenis kelamin perempuan. Karena itu dalam akuzatif huruf A yang terakhir kniga diganti dengan huruf U. Jadi knigu. Я читаю книгу. Terus, saya sedang berbicara dengan teman perempuan, ya. Di sini juga ada objek penderita ya, yang orang perempuan, teman perempuan. Tetapi karena sebelum kata teman perempuan ada kata depan dengan se, ya, dengan atau sama, se, sudah yang itu yang teman perempuan sudah harus menggunakan dalam kasus instrumental. Kenapa? Karena kata depan dengan termasuk dalam kasus instrumental. Jadi, я говорю с подругой, ya, подругой, ой akhirannya, atau я говорю с другом, kalau laki-laki, kalau teman laki-laki ya. Kalau teman perempuan с подругой, kalau dengan teman laki-laki с другом. Di sini penekanannya, di sini ya huruf U, karena itu O dibaca A. Я говорю с подругой, я говорю с другом. Itu kasus instrumental. Kita bisa membandingkan di sini ya. Kasus nominatif, teman laki-laki друг, teman perempuan подруга ya. Друг, jadi G ya akhiran dengan huruf konsonan tambah oi. Oh, ya, maaf ya. Itu tentang lelaki. Друг diakhiri dengan huruf G ya, huruf konsonan. Jadi tambah om akhiran kata benda ini om, itu menjadi instrumental. Kenapa? Karena sebelumnya ada kata depan se. Dan подругой, mana подруга ya, di sini diakhiri dengan huruf A karena kata benda berjenis kelamin perempuan. A diganti akhiran oi, diganti dengan akhiran oi. Itu kasus instrumental. Video sudah ada di channel ini nomor 23 ya. Saya sudah memberikan video, sudah dikasih ya nomor videonya supaya dan agar Anda gampang menemukan video yang tertentu. С подругой, с другом. Terus, saya sedang menonton TV. Я смотрю телевизор. Телевизор. Ya, itu kasus akuzatif ya, karena saya subjek, смотрю kata kerja, dan televizor objek penderita. Televizor kita bisa membandingkan televizor juga ya, dalam nominatif televizor juga. Я смотрю телевизор. Terus, я делаю домашнюю работу. Saya sedang melakukan PR. Я делаю домашнюю работу. Домашнюю работу. Sudah ada video ya nomor 28 itu tentang kata benda dan kata sifat dalam kasus akuzatif. Kasus akuzatif. Я делаю домашнюю работу. W ya, di sini W. Tetapi kalau membandingkan dengan kasus nominatif ya, nominatif PR pekerjaan rumah, домашняя работа ya, kata sifat diakhiri dengan double ya, ya. Kalau akuzatif, ya diganti yu ya, ya diganti yu, itu kata sifat. Terus kata benda работа, pekerjaan, работа diakhiri dengan huruf A diganti huruf U ya, itu akuzatif. Lagi, saya sedang bekerja di komputer ya, atau saya I'm working in front of computer, atau I'm working at the computer. Itu bahasa Rusia
Я работаю за компьютером. Я работаю за компьютером. Kata depan za, ya, kata depan za. Termasuk kasus instrumental. Kata depan za itu termasuk kasus instrumental. Karena itu komputer ikut peraturan kasus instrumental. Komputer berjenis kelamin laki-laki diakhiri dengan huruf konsonan tambah ya huruf konsonan R tambah akhiran kata Jadi я работаю за компьютером. Terus komputer di sini kita membandingkan komputer ya diakhiri dengan R. Jadi я работаю за компьютером. Rom kita menulis rom tapi bacanya am. Kenapa? Komputerem karena penekanannya pada huruf U. Karena itu huruf O dibacanya A. Я работаю за компьютером. Terus saya sedang tidak melakukan apa-apa. Saya duduk. Kalau ada pertanyaan sedang apa ya, tidak apa-apain ya, saya tidak melakukan apa-apa. I'm doing nothing ya, bahasa Inggris. I'm doing nothing atau saya tidak melakukan apa-apa. Я ничего не делаю. Ya, ничего itu nothing atau tidak apa-apa atau tidak apa-apain. Jadi itu ничего. Я ничего. Dan lagi ya tidak. Dua negatif ya, dua kali negatif. Kalau bahasa Inggris boleh satu kali ya. I am doing nothing. Nothing itu sudah adalah negatif ya. Tapi bahasa Rusia harus dua kali. Nothing itu kata keterangan dalam bahasa Rusia. Ничего. Dan sebelum kata kerja melakukan, orang Rusia menggunakan tidak lagi ya, tidak lagi. Не делаю. Ya, jadi saya tidak apa-apa, tidak melakukan begini. Я ничего не делаю. Saya duduk saja ya, saya duduk. Я сижу. Я сижу. Я сижу. Anda bisa melihat bahan dan catat di buku tulis Anda. Jadi ya kesimpulannya, kalau ada pertanyaan sedang apa, kita bisa sedang apa sekarang atau melakukan setiap hari sama ya, bentuk kalimat sama, skemanya sama, tidak ada beda. Dan Anda bisa menjawab begini ya, bisa memilih ya apa. Saya memasak sarapan pagi, saya sedang membaca buku, saya sedang berbicara dengan teman perempuan atau laki-laki ya. Saya sedang nonton TV, saya sedang melakukan PR, saya sedang bekerja di komputer, saya sedang tidak melakukan apa-apa, saya duduk. Untuk menyusun kalimat dalam kala kini itu present tense ya, kita mengambil imperfektif ya, kita mengambil infinitif imperfektif form kata kerja. Karena perfective form itu nanti kita menggunakan untuk apa? Untuk past tense ya, nanti kita akan belajar, dan untuk present tense. Tapi untuk past tense dan untuk future tense ya, nanti kita belajar ya perfective form. Menggunakan untuk past dan future. Untuk present tense kita menggunakan imperfektif ya, imperfektif. Ambil dari sini dan berubah sesuai dengan kata ganti orang yang sebelumnya, sebelum kata kerja ini. Dan saya juga mau ingatkan sudah ada grup WA ya, WA untuk peserta yang belajar bahasa Rusia secara gratis. Anda bisa bergabung, hanya kirim nomor HP-nya lewat email saya ya. Itu email saya, violeta.astapradja@gmail.com. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Большое спасибо. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan like ya.
Saya sudah tahu itu penting sekali kalau ada like. Like juga penting. Saya minta teman-teman juga tombol like juga. Tekan tombol like. Sampai ketemu lagi ya. До свидания.